Asal-usul tradisisasi yang pertama ada sistem kepercayaan animisme dan dianismisasi berasal dari kepercayaan bahwa alam memiliki kekuatan supranatural. Yang kedua ada hukum adat leluhur masyarakat Maluku menerapkan aturan ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, pengaruh Islam dan Kristen, tradisisasi tetap dipertahankan dan diadaptasi dengan ajaran agama. Yang keempat, ada pengaruh kolonial, aspek sasi mulai dicatat secara hukum dan memperlakukan dalam pengelolaan sumber daya. Pun langkah-langkah dalam tradisisasi yang pertama itu ada penentuan tempat dan waktu untuk menentukan sasi. Yang kedua itu pemilihan kepala suku atau kepala adat untuk membimbing tradisisasi. Yang ketiga ini ada pengumuman sasi kepada masyarakat. Yang keempat itu ada pemasangan tenda. Yang kelima ini ada menerapkan larangan seperti berburu atau menangkap hasil ikan. Yang keenam yaitu pemantauan dan pengawasan, mengawasi masyarakat agar larangan tersebut itu harus dipatuhi. Yang ketujuh ini ada pembukaan sasi, di mana membuka kembali wilayah tersebut setelah periodisasi ini berakhir. Yang kedelapan ini ada evaluasi dan penetapan sasi berikutnya, yaitu menilai dampak sasi dan menyesuaikan aturan sasi untuk periode berikutnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sasi, yang pertama ada pemimpin adat atau tuan adat yang mengumumkan atau menegakkan aturan sasi. Yang kedua ada masyarakat lokal mematuhi aturan sasi dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga ada pengawasan sasi, memantau kegiatan di lapangan dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran. Yang keempat ada tokoh agama memberikan dukungan moral dan dalam ritual upacara adat. Yang kelima ada media dan lembaga pendidikan yang menyebarkan informasi mengenai pentingnya dan tujuan pelestarian alam. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk menggunakan sasi, yaitu yang pertama tanda atau simbol sasi tersendiri, yang kedua itu ada alat atau ritual sasi, yang ketiga ada peralatan yang digunakan untuk melakukan sasi tersendiri, yang keempat ada alat dokumentasi, yang kelima ada alat untuk mengukur, yang keenam ada peralatan untuk pembukaan sasi, yang ketujuh ada alat transportasi, dan yang terakhir ada alat penghukum, benda atau tanda untuk menghukum. Nilai-nilai budaya dalam tradisi sasi, nilai religius, spiritualitas, dan kepercayaan sasi. Sasi berakar pada keyakinan terhadap kekuatan alam dan leluhur. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Sasi memperkuat solidaritas dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Nilai keadilan dan keseimbangan sosial. Sasi mengatur pembagian hasil alam secara adil dan menjaga keseimbangan sosial. Nilai kearifan ekologis dan keberlanjutan. Sasi berfungsi sebagai sistem konservasi tradisional untuk menjaga kelestarian alam. Nilai hukum dan kedisiplinan. Sasi memiliki aturan yang disepakati dan ditegakkan dengan ketat, serta sanksi dibagi pelanggarannya. Nilai identitas dan warisan budaya. Sasi merupakan warisan leluhur yang diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian identitas budaya masyarakat Maluku. Adapun yaitu upaya pelestarian tradisi sasi di era modern ini, yang pertama itu ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan yang kedua yaitu ada penggunaan teknologi dan seperti media sosial untuk mengedukasikan tradisi sasi. Yang ketiga yaitu penguatan regulasi dan kebijakan untuk melindungi tradisi sasi.
Yang keempat yaitu memperdaya masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kelima itu ada kolaborasi dengan lembaga kebudayaan untuk mendokumentasi, meneliti, dan juga melestarikan kebudayaan Sasi yang ada.